Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu rekan semua untuk menghadiri sosialisasi tentang komunitas belajar sekolah pasti bisa. Harapan juga Building Innovation Spirit and Active. Yang pertama, ini tentang hasil kerjasama antara PJOK dengan Kombel menghadirkan SEM penggoda, yaitu Sport Education model permainan Galasin Gobak Sodor in Action. Karena ada nama juga semenarik mungkin untuk ditampilkan gitu. Jadi saya pilihnya yang penggoda. Biasanya saya kan sering ada yang menggoda-goda. Latar belakang dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar secara kolaboratif dan partisipatif, sekolah kami SD Pasirpan 3 Kecamatan Pasirpan membentuk komunitas belajar sekolah bernama Pasirpan 3 Building Innovation Spirit and Active, yang disingkat pasti bisa, yang diketuai oleh saya sendiri dan beranggotakan semua rekan guru yang ada di SDN Pasirpan 3. Melalui Kombel ini kami berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Tujuan program melalui program berbasis proyek yang dirancang oleh Kombel dapat memfasilitasi ruang bagi peserta didik untuk menyuarakan ide-ide mereka, mengembangkan keterampilan fisik dan kebugaran peserta didik melalui kegiatan olahraga, mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran seperti IPAS, matematika, bahasa, dan seni. Jadi maksudnya mereka bisa menyuarakan ide-ide mereka dengan cara mereka sendiri, karena berpusat kepada peserta didik. Jadi guru maupun tenaga kependidikan itu hanya sebagai pendamping, hanya mendampingi mereka untuk menyuarakan ide-ide atau gagasan lewat pembelajaran. Capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian 1, peserta didik mampu menginisiasi proyek. Indikatornya 80% peserta didik dapat mengajukan ide proyek yang relevan dan realistis. Capaian 2, peserta didik dapat mengimplementasikan proyek dengan efektif. Dengan indikator ketercapaian 70%, peserta didik dapat menjalankan proyek sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Struktur program Subdet, yaitu kelas. Di sini saya ambil yang fase C, kelas 5 dan 6. Untuk lini masa mungkin bisa dirundingkan kapan enaknya. Perkiraan dalam waktunya itu 1 bulan. Lokasi di SDN Pasirpan 3, keterhubungan, mapel PJOK, IPAS, bahasa, dan kesenian. Kapasitas dari sumber daya, yaitu manusianya, guru, peserta didik, dan semua elemen-elemen yang terlibat. Yang kedua, fisik, yaitu halaman sekolah. Yang ketiga, politik, yaitu kebijakan dari kepala sekolah. Harapannya peserta didik aktif bertanya dan mengemukakan pendapat serta menemukan informasi relevan dari berbagai sumber.
untuk mendapatkan solusi, menemukan cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Dan keterlibatan KBS atau Kombel membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi. Evaluasi dan refleksi. Kegiatan ini dilakukan bulan Desember. Sumber data, survei, dan pengamatan atau penilaian. Tekniknya, peserta didik dibuat menjadi kelompok yang beranggotakan 5-7 orang. Bentuk refleksi, jurnal refleksi peserta didik dan refleksi guru. Potensi, tantangan, dan solusi. Potensi tantangan, siswa mungkin kurang termotivasi atau tidak terlibat secara aktif dalam proyek. Kesulitan dalam koordinasi dan kerjasama di antara anggota tim proyek dapat mempengaruhi hasil akhir. Sumber daya yang terbatas seperti waktu, peralatan, atau materi dapat menghambat pelaksanaan proyek. Dan solusinya, ajak siswa untuk berdiskusi tentang minat mereka dan bagaimana proyek dapat lebih relevan bagi mereka. Yang kedua, berikan dukungan dan umpan balik positif secara berkala. Rayakan pencapaian dan usaha mereka. Jadi setiap ada pencapaian, ya paling tidak ada hadiah, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Terkait dengan adanya KBS, jadi maksudnya untuk Kombel, komunitas belajar, kita diharapkan untuk saling berkolaborasi. Jadi di dalam komunitas kita bebas untuk menampilkan apa yang sudah menampilkan hasil, misalkan dari hasil dari P5, jadi bisa ditampilkan di komunitas belajar, atau usaha kita untuk berkreasi atau berinovasi dengan pembelajaran yang lain, dengan metode-metode yang lain. Jadi bisa dilakukan di Kombel. Nah, ini yang sudah saya bagikan itu adalah hasil dari Kombel. Dicoba bekerjasama dengan Kombel untuk merancang pembelajaran berbasis proyek. Jadi kami BJOK menampilkan penggoda sport education model permainan gobak sodor. Tujuannya mengembangkan keterampilan fisik dan kebugaran peserta didik melalui kegiatan olahraga. Yang kedua, mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran seperti IPAS, matematika, bahasa, dan seni. Meningkatkan kerjasama tim, kreativitas, dan kemampuan problem solving. SEM adalah model pendidikan yang terkait dengan kurikulum merdeka yang pada saat ini dilakukan. Itu semua berpusat kepada peserta didik. Jadi untuk guru, tenaga kependidikan itu hanya sebagai pendamping, mendampingi siswa untuk berkreasi, untuk menyuarakan ide-ide dan gagasan mereka dengan cara mereka sendiri.
Dan saya sendiri itu melibatkan banyak dari beberapa pihak untuk mengintegrasikan kegiatan ini. Dari dalam PJOK hasilnya itu pengadaan penyelenggaraan permainan gobak sodor, dan peserta bisa saya ambil dari semua fase A kelas 1 dan 2 itu sebagai supporter dalam pelaksanaan, fase B kelas 3 4 sebagai pengisi acara pembuka dan penutup dalam pelaksanaan, fase C untuk kelas 5 itu sebagai pemain dalam olahraga tradisional gobak sodor, sedangkan kelas 6 sebagai penyelenggara permainan gobak sodor. Dan pihak-pihak yang terkait ini saya ambil dari di samping wali murid, orang tua, dan juga ada alumni yang bisa dijadikan sebagai pelatih untuk melatih pemain dalam permainan. Nah, tujuan pembelajaran melalui penerapan SEM dan permainan gobak sodor siswa diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki kompetensi sosial yang kuat, keterampilan fisik yang baik, serta nilai-nilai luhur yang akan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Nah, untuk sumber daya manusianya, untuk gurunya memiliki kompetensi dalam merancang dan melaksanakan kegiatan termasuk permainan tradisional. Tenaga kependidikan bisa membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Untuk alumni yang memiliki keahlian dalam olahraga atau permainan dapat diundang sebagai narasumber atau pelatih. Nah, untuk wali murid mungkin bisa diundang untuk sebagai penonton, cheerleader, itu. Nah, itu saya anggap sebagai hasil dari KBS. Mungkin kita mengawali dengan hasil yang seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa ditanyakan. Monggo, Bu. Untuk permainan, kenapa Pak Agus mengambil gobak sodor? Padahal permainan itu kan banyak sekali. Pasti juga bisa permainan, bisa dipakai. Kenapa kok ambil gobak sodor? Karena saya hanya istilahnya di era-era sekarang, Bu, untuk permainan tradisional kan masih jarang, Bu. Jadi dengan kata lain, saya ingin agar permainan tradisional ini tetap dilestarikan, gitu. Jadi makanya di samping untuk siswa sendiri yang ada di lembaga dengan jumlah yang terbatas, jadi saya keinginan saya itu agar satu tim itu bisa mencakup semua, gitu. Apa karena kalau gobak sodor itu tidak pakai biaya ya, bisa juga itu. Kenapa juga kok nggak pakai Bolton itu juga sekarang juga marak sering ditandingkan. Nah, itu kok jenengan ambil gobak sodor saja. Nah, di samping dalam hal penyelenggaraan kan pihak panitia juga melihat adanya resiko, gitu. Jadi untuk bola tembaknya mungkin bisa dikatakan ya dikhawatirkan ada cedera karena melukai dari pemain itu. Jadi kami sendiri
bisa dikatakan mengurangi dari resiko cedera dari pemain. Gitu. Oke, ada yang lain? Terima kasih. Mengingat banyak tim yang terlibat. Ya, mengingat banyaknya dari banyak kalangan yang terlibat karena melibatkan wali murid, terus alumni, dan peserta didik yang lain selain dari Basarjek, apakah itu memerlukan banyak biaya? Dan kira-kira sampai menyentuh nominal berapa? Terima kasih. Untuk masalah biaya, itu ya, terima kasih. Jadi sebelum acara dilaksanakan, kami sudah membuat proposal untuk diajukan kepada lembaga-lembaga atau instansi yang terkait. Juga mungkin ada yang sumbangan dari orang tua atau dari bantuan dari lembaga lain gitu. Jadi kita nggak monoton ambil biayanya dari satu lembaga. Mungkin dari alumni juga ada yang istilahnya patungan untuk membantu mensukseskan acara ini gitu. Jadi untuk masalah biayanya berapanya, ya mohon maaf kami nggak bisa menentukan karena mungkin dalam hal pihak-pihak yang terkait juga banyak memerlukan biaya. Karena kita sendiri juga berkolaborasi bukan hanya dengan satu dua kelas yang ada di lembaga, tapi kami juga berkolaborasi dengan pihak-pihak mungkin dinas kesehatan atau dari keamanan untuk acara ini, seperti itu. Monggo. Jadi mungkin cukup. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sekian dari kami yang mensosialisasikan komunitas belajar sekolah. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.